Gue mau cerita nih. Satu hari, motor gue nih, si Kece, ngambek di tengah jalan. Udah langitnya lagi mendung. Gue sela ampe pinggang gue senut-senut, kagak mau nyala. Gue periksa semua lampu-lampunya metong semua. Anikawati, mau kagak mau, gue dorong. Gue cari deh tuh bengkel. Sampai di bengkel, abang bengkelnya bilang, "Ngapain, Neng? Biji mana nih? Motor gue tiba-tiba ngadat, pret gitu." Pertama yang dia buka, aki gue. Ternyata akinya emang gue baru beli 2 minggu yang lalu. Oh nih, businya nih. Dia buka busi gue, diincrotin pakai oli, kagak nyala juga. Abis itu bongkar tuh karburator. Deh tuh, gue lihat isinya semua di jreng-jreng di lantai. Wah, terus dimasukin lagi, terus dia bilang, Neng, nih kayak karburator ini. Kalau lo beli yang baru harga 2 jutaan. Biji mana kalau gue akalin nih. Yang penting kan lo pulang ke rumah. Pada saat itu kan gue masih EO. Taunya ngangkang pakai motor gue. Gue pasrah dah. Gue bilang, iya deh Mang. A few moments later. Dia tuh 1,5 jam sama dia motor gue diuprak-uprak. Bisa nyala emang. Pulang. 3 hari kemudian metong total. Dah, gue bongkar sendiri. Gue temuin bahwa emang bener tuh abang obrak-abrik motor gue jadi amburadul. Gue belajar biji mana, gue lihat nih apa yang dilakuin sama karburator gue. Tadinya gue mau berhemat, jadi bekarat. Apes. Jadi ya udah, setelah kejadian itu gue banyak belajar tentang motor gue. Gue buka, gue bongkar, gue sampai beli buku manual, gue cari tuh di kebon jeruk, temu. Setelah gue bongkar-bongkar motor gue baru sadar bahwa banyak nih urusan-urusan gitu yang kok beda gitu dengan apa yang gue lihat di buku manualnya. Misalnya mur gue kayak beginian diganti, harusnya di buku manual kagak ada, kok nih ada gitu. Digantinya mah paku lagi. Terus oh iya, karburator gue yang parah, banyak solderan. Udah gitu ada kawat sama dia buat ganti per. Ya amburadul lah karburator gue. Menurut gue kalau misalnya lo ngakal-ngakalin barang akhirnya jadi berantakan, ya ngapain? Mendingan lo pelan-pelan cari yang bener. Daripada lo beli yang KW, mendingan lo beli yang original. Akhirnya kan lo pengen investasi sama daya tahan kerja motor lo. Masa lo mau masukin barang yang kagak bener? Begitu juga dengan badan lo. Kemarin kan lo udah gue kenalin sama menu rahasia di dapur Asmara. Ada TPA, TPR, Cyber Skin, PPC, rubber jelly. Sekarang gue ajak ke bengkel Asmara. Nah yang sekarang gue mau kenalin emang actual bahannya. Gue mau kasih tahu lo nih perkakas-perkakas yang lo mesti simak sebelum lo bongkar pasang barang atau motor lo. Jadi kalau lo misalnya beli atau ngelihat barang, lo tahu itu dari apa dan bentuknya biji mana, supaya lo jadi kagak kayak gue yang punya motor diakal-akalin akhirnya ya jadi modar. Kalau gue lihat di toko-toko barang, gue tuh udah tahu sih kalau nih barangnya oke atau kagak. Cuman buat orang kebanyakan lo kan kurang tahu. Oh, yang lo tahu cuman penampakannya doang, lumayan bagus. Pas sampai di tempat ternyata tidak seindah yang lo lihat di layar kaca atau ya di layar komputer lo. Dalam membeli barang, kelenturan dan daya tahan produk itu adalah fitur yang banyak dicari orang. Maka banyak nih manufaktur yang bikin produk yang berkaitan dengan plastik atau rubber, dikasih tuh injeksi dengan bahan kimia yang namanya ftalat. Gue kadang-kadang susah nih ngomongnya. Ftalat ini ketika dimasukkan ke dalam plastik atau ke dalam rubber, dia bikin bahannya jadi lebih lentur, lemah gemulai,
dan daya tahannya tuh lebih panjang. Phtalat ini dalam banyak riset yang dilakukan di luar negeri memang banyak mudaratnya ketimbang bagusnya. Seperti misalnya katanya bisa mengganggu hormon endokrin lo. Kalau misalnya lo lekong, lo jadi kurang subur. Atau misalnya anak-anak yang masih main pakai mainan plastik yang mengandung si phtalat ini akan terganggu pertumbuhannya. Masih banyak tuh produk-produk yang lo pasti bisa temuin tiap hari dengan plastik ini mengandung phtalat. Dari sabun, kosmetik, sampai industri medis pun masih menggunakan si phtalat ini. Permasalahannya riset ini kan masih dilakuin sama binatang, bukan manusia. Jadi kita kurang tahu juga ini, ya ada banyak kontroversi lah tentang phtalat ini. Cuman menurut gue, kalau gue beli barang, gue pengen tahu itu isinya apa dan biji mana. Ya orang namanya gue barang pakai, sama juga sama motor gue. Gue kagak mau tuh misalnya beli KW-an, KW nomor 1, KW 2, tetep aja KW gitu. Daripada gue ganti yang kagak bener, mendingan gue cari aslinya. Lama nggak apa-apa deh, gue tungguin, gue sabar. Nih salah satu barang yang lo pasti akan sering lihat di pasaran. Lo kalau lihat sih ya bagus banget gitu. Lo ngikutin warnanya atau urat-uratnya. Ketika sampai nih barang, lo buka udah di tangan lo rada berminyak, lo cium baunya menyengat banget, bau plastik. Ini barang terbuat dari PVC dan mengandung phtalat. Makanya dia lentur, kenyal, cuman dia berpori. Kalau berpori berarti bakteri yang ada tuh terus nempel. Lo mau bersihin kayak gimana, lo rebus pakai air mendidih atau lo bleach pakai pemutih, nggak akan hilang kecuali lo lempar di Kali Ciliwung. Kalau lo lihat barang model kayak beginian yang transparan dan lucu-lucu kayak agar-agar, ini terbuat dari jelly rubber, mengandung phtalat banget dan berpori. Waktu lo terima sama bokau juga. Jadi tetap sifatnya dia diinjeksi sama phtalat buat kelenturan. Twing. Menara Pisa. Miring. Mungkin dulu pas keluar pabrik lurus. Udah sampai sini miring. Nah itu salah satunya adalah ya tiba-tiba dia jadi berubah. Kalau lo tetap kekeh pengen pakai nih kedua barang, ya nggak apa-apa. Yang akan terjadi adalah lu bisa kena jamur dan mengakibatkan infeksi. Ya lu kagak mau kan? Tapi lu jangan lupa pakai selimut cinta. Sayangin badan lo. Kalau ternyata permukaannya berubah, ada bau yang lebih menyengat atau biji mana meler-meleran tuh kulitnya, mendingan lo buang aja deh. Udah, lo nabung dulu beli barang yang lebih bagusan. Ada lagi di pasaran yang lo bisa temukan perangkat asmara terbuat dari TPE atau TPR. Ini bahan medical grade. Nah, TPE dan TPR ini dia tidak mengandung phtalat, tapi dia berpori. Contohnya, nih, ini erection holder yang banyak lo temuin di pasaran. Maksudnya adalah untuk menahan darah lo mengalir ke sono sehingga lo ereksinya lebih lama. Permasalahannya ketika lo gunakan itu lebih dari 30 menit, lo bayangin deh lo pakai jari lo karet gelang, lo iket. Makin lama lo pakein kan makin biru. Lo mau kenti lo kayak begitu? Yang paling gampang sih waktu lo mau beli online, lo lihat fotonya deh. Kalau misalnya dia shiny kayak begini atau kagak, nih kayak begini, mendingan lu jangan beli deh. Terlebih lagi kalau misalnya produk yang punya talinya sambungan. Ini kan shiny banget kalau lu lihat kan. Udah pasti ini dari PVC, plastik. Mau gimana pun tetap lo kagak bisa bersihin. Kalau lo mau lihat atau memang lo mau beli produk, mendingan lo beli yang dari silikon. Kalau lo lihat dari fotonya sih bisa kelihatan lah kalau itu silikon atau enggak dari ya fotonya aja gitu. Misalnya kalau lo lihat nih, ini lo lihat aja tuh
dari warnanya, dari bentuknya, dan kagak ada sambungan, dia bagus berarti. Dipikirin tuh bagaimana masuknya ke dalam badan lu. Atau ini udah pasti dari silikon, seamless, 100% kagak ada sambungan. Gue saranin sih begitu. Apa yang terjadi apabila lu beli yang kagak seamless? Putus di tengah jalan. Putus di tengah jalan. Putus di tengah jalan. Tuh. Menurut gue sangat penting sebelum lu misalnya beli barang untuk tahu apa itu isinya. Jangan lu sampai kayak motor gua, lu akal-akalin kayak gimana, akhirnya amburadul semua. Semisal lu beli produk buat stimulasi vagina, kan lu dikasih tahu ya bahwa itu buat stimulasi pintu depan. Jangan lu bablasin ke pintu belakang, yang ada kagak bisa buat pengeluaran, bablas lu masuk UGD. Mau hemat tetep jadi bekarat. Kalau lo mau pencoblosan di pintu belakang, pastiin produk itu ada stopannya. Jadi dia tuh punya pembatas di mana dia kagak bisa langsung lolos. Yang paling aman emang begini. Tuh, kasih tahu. Kebanyakan kecelakaan yang terjadi di dalam penggunaan perangkat asmara adalah beli barang abal-abal atau kagak baca manual. Jadi ketidaktahuan cara penggunaan barang. Dan yang lebih parah adalah tidak tahu apa isi bahan-bahan yang toksik, gue bilang. Jadi udahlah, nggak usah beli yang abal-abal. Selalu tanyain atau cari informasi sebelum lo beli barang. Karena kan itu barang lo mau gunain sendiri. Barangnya bagus, ya pasti kan emang udah lumayan terkenal di mana-mana dan banyak reviewnya. Daripada lo mau berhemat tapi akhirnya bekarat, mendingan lo sadar diri dan mawas diri tentang produk yang ingin lo pakai buat badan. Kagak rugi kok orang buat badan lo sendiri. Cabut.